Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari Lembaga Pembinaan dan Pengaderan Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah yang bertempat di Yogyakarta. Hari ini bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah setiap kami yang merindukan sabdamu memenuhi seluruh kehidupan kami. Jadikanlah setiap laku kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu, karena kami dituntun oleh kebenaran sabda Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita perhatikan dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di Jogja ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang berbunyi melek nggendong lali. Ungkapan melek nggendong lali itu kalau dalam bahasa Jawa artinya kurang lebih begini. Hasrat atau kehendak memiliki akan membuat orang lupa. Kalau kita lihat lagi dalam kehidupan sehari-hari, hasrat memiliki itu membuat orang lupa pada etika, pada kebenaran, pada nilai-nilai luhur yang mestinya menjadi pegangan hidup bersama. Kita seringkali mendengar cerita bagaimana seorang melakukan korupsi. Korupsi itu adalah tindakan mengambil yang bukan haknya. Dan korupsi berangkat dari keinginan untuk memiliki. Itulah hasrat memiliki yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Atau kisah lain lagi di Jogja, ada cerita tentang tukang ngutil. Mengutil itu mengambil barang milik pedagang di pasar, kemudian memasukkan ke dalam pakaian dan membawa pulang. Mengapa orang mengutil? Ya karena ada hasrat untuk memiliki. Dan karena itu orang lupa. Mestinya dalam hidup ini nilai-nilai kebenaran, etika yang luhur menjadi pegangan. Orang-orang yang berpegang pada nilai-nilai etika kebenaran tidak akan mengabaikan hak-hak orang lain. Tidak akan melanggar ketentuan bersama yang mestinya dipegang. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, ada seorang yang datang pada Tuhan Yesus. Ia minta bantuan pada Tuhan Yesus supaya menjadi hakim perdata. Ceritanya, orang ini berperkara dengan saudaranya terkait dengan warisan. Ia ingin mendapatkan yang lebih banyak dan karena itu ia minta pada Tuhan Yesus supaya ia mengatakan pada saudaranya terkait dengan keinginannya memiliki. Terhadap permintaan itu, Tuhan Yesus memberikan nasihat supaya orang berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap segala macam ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah dengan hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya itu. Orang yang berhasrat memiliki karena ingin mendapatkan sesuatu yang menurutnya memuaskan hatinya akan cenderung lupa. Itulah sifat ketamakan. Maka Tuhan Yesus menyebut orang itu sebagai orang bodoh. Sebutan orang bodoh bukan berarti orang itu tidak punya pengetahuan, bukan. Melainkan karena hidupnya didorong oleh keserakahan. Keserakahan akan membuatnya menghalalkan segala cara. Keserakahan membuatnya melupakan etika dan nilai-nilai luhur kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada kita sangat relevan bagi kehidupan kita di zaman ini. Begitu banyak orang-orang yang didorong oleh ambisi-ambisi, oleh keserakahan-keserakahan, dan karena itu menghalalkan segala cara.
kita belajar dari nasihat Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Bagaimana cara kita berjaga-jaga terhadap segala ketamakan? Eling lan waspada. Ingatlah dan waspadalah. Pandanglah Tuhan Yesus. Ia mengajarkan pada kita untuk berpikir, bertindak sederhana. Kesederhanaan akan menjauhkan kita dari segala macam ketamakan yang membuat kita gendong lali. Hindarilah sifat-sifat tamak itu dengan terus-menerus berpegang pada kebenaran sabda Allah. Di sana ada nilai-nilai, ada etika kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ikutilah dan jalanilah, maka kita akan mengalami, merasakan penyertaan berkat Tuhan setiap hari. Tuhan beserta kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Ya Bapa, diberkatilah firman-Mu pada hari ini. Semoga menuntun kami agar senantiasa waspada dan berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Bimbinglah kami untuk mengikuti jalan kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari dari Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati kita.